Jadi, saya sudah 5 bulan berinvestasi di Amarta P2P Lending. Dan di video kali ini, saya ingin sharing sedikit apa saja yang membuat saya tertarik berinvestasi di Amarta. Dan berapa keuntungan yang sudah saya raih selama 5 bulan berinvestasi di P2P Lending Amarta. Inilah beberapa hal yang membuat saya tertarik berinvestasi di Amarta P2P Lending. Pertama, Amarta sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, ini penting, karena menandakan bahwa P2P Lending Amarta ini legal alias resmi. Kedua, minimal investasinya. Hanya dengan uang 100.000, Anda sudah bisa mulai berinvestasi di Amarta P2P Lending. Ketiga adalah TKB 90-nya. TKB 90 merupakan tingkat keberhasilan penyelenggara P2P Lending dalam memfasilitasi penyelesaian kewajiban pinjam-meminjam dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal jatuh tempo. Semakin kecil TKB 90-nya, artinya semakin buruk. Nah, Amarta ini TKB 90-nya mencapai 98,76%. Cukup bagus. Keempat adalah imbal hasil lebih tinggi. Kalau kita bandingkan dengan P2P Lending yang lain, Amarta ini punya imbal hasil lebih tinggi jika kita menginvestasikan kembali pengembalian pendanaan yang sudah kita terima. Selanjutnya, kita akan bahas hasil investasi saya di aplikasi P2P Lending Amarta. Oke, langsung kita buka saja aplikasinya. Video ini dibuat pada tanggal 12 Oktober 2022. Pada bagian beranda, kita bisa melihat nilai aset saya saat ini adalah 11.324.000 dan dana tersedianya adalah 245.000. Sebagai informasi tambahan saja, saya mulai berinvestasi di Amarta P2P Lending ini sejak bulan April tahun 2022, dan modal yang saya investasikan adalah 10 juta rupiah. Pada bagian bawah beranda, kita bisa melihat grafik performa Amarta, serta di bagian paling bawah, kita bisa melihat logo OJK, yang menandakan bahwa Amarta ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi, Anda tidak perlu takut Amarta ini investasi bodong, karena sudah jelas-jelas terdaftar dan diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi, tidak usah diragukan lagi soal legalitasnya. Di sini kita bisa melihat detail portofolio saya. Oke, coba kita klik. Kita buka pendanaan aktif. Pokok yang sudah diterima adalah 11.034.000. Sisa pokoknya adalah 10.860.000. Total pendanaan aktif adalah 21 juta. Serta bagi hasil yang sudah diterima adalah 1.274.000. Bagaimana bisa total pendanaan aktifnya 21 juta? Padahal modal yang diinvestasikan hanya 10 juta saja. Jadi, saya selalu menginvestasikan kembali pembayaran pendanaan yang sudah saya terima. Biasanya, ketika dana yang tersedia sudah mencapai 300.000, saya akan menginvestasikan kembali. Karena itu, total pendanaan aktifnya bisa mencapai 21 juta. Padahal, modal yang saya investasikan hanya 10 juta. Dengan menginvestasikan kembali pembayaran yang sudah diterima, imbal hasil yang bisa kita raih jauh lebih tinggi. Inilah kenapa P2P Lending Amarta punya imbal hasil yang lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan P2P Lending yang lain. Saya juga berinvestasi di modal rakyat. Dan di modal rakyat itu saya berinvestasi sebesar 30 juta rupiah. Tapi imbal hasil yang diterima antara modal rakyat dan P2P Lending Amarta itu hanya beda 100.000. Padahal uang yang saya investasikan di P2P Lending modal rakyat itu 3 kali lipat dari uang yang saya investasikan di P2P Lending Amarta. Selanjutnya, kita lihat daftar mitra pendanaan di portofolio saya. Di sini kita bisa melihat ada 37 mitra pendanaan dengan pembayaran tepat waktu. Di bagian yang terlambat ada 2 mitra, tapi sebenarnya hanya 1 yang terlambat. Untuk yang luat ini sebetulnya sudah lunas dini. Sementara untuk yang terlambat ini sudah tidak membayar dari sejak akhir bulan 5. Itu berarti sudah terlambat sekitar 5 bulan. Dan sepertinya ini akan menjadi gagal bayar pertama saya. Untungnya sisa pokoknya hanya tersisa 174.000. Jadi tidak terlalu besar kerugian yang saya tanggung. Sekedar saran saja, untuk kalian yang mau mendanai di Amarta P2P Lending, saran saya pilih grade A, jangan pilih grade B.
Kenapa? Karena untuk grade B, kalian bisa lihat sendiri di portofolio saya. Untuk grade B itu pembayarannya terlambat, bahkan sudah terlambat lebih dari 3 bulan. Jangan sampai hanya karena kalian tergiur keuntungan 1-2% lebih tinggi, risiko yang kalian tanggung adalah gagal bayar. Jadi saran saya lebih baik pilih grade A walaupun keuntungannya hanya 11%. Daripada Anda pilih grade B keuntungan 13% tapi risiko yang Anda tanggung adalah gagal bayar. Jadi menurut saya bunga yang ditawarkan grade B itu tidak sebanding dengan risiko yang akan kita tanggung jika terjadi gagal bayar. Lagi pula dengan cara compounding atau menginvestasikan kembali, kita bisa mendapatkan return rata-rata 2% per bulan atau 22% per tahun. Selanjutnya, saya akan mencontohkan pendanaan seperti apa saja yang saya akan pilih. Oke, coba kita klik Carmela Sari. Nah, di sini kita bisa melihat ini adalah pendanaan kedua. Penghasilan per bulan Carmela Sari adalah 3.750.000. Nah, menurut saya Carmela Sari ini layak untuk kita beri pendanaan. Kenapa? Karena ini adalah pertama, ini pendanaan kedua. Yang kedua, penghasilannya juga sudah lumayan besar, yaitu 3.750.000. Grade-nya sendiri ini kalau grade A, jadi menurut saya ini layaklah kita beri pendanaan. Biasanya pendanaan macam Carmela Sari ini akan saya pilih. Dan untuk yang grade B, macam Asmara Dewi ini, langsung kita skip aja, karena kalian sendiri sudah tahu di portofolio saya. Untuk yang grade B ini seperti Gerhana Suyang Tias di portofolio saya, ini pembayarannya terlambat, bahkan berisiko gagal bayar. Jadi kita langsung skip aja yang grade B. Oke, coba kita cari lagi mitra yang layak diberi pendanaan. Coba kita buka Elianti. Nah, di sini kita bisa melihat ini adalah pendanaan kedua untuk Elianti, dan penghasilan per bulannya dia cukup besar, yaitu 6.300.000. Jadi menurut saya ini layak kita beri pendanaan. Dan untuk kalian yang mau mendanai di Amarta, sebaiknya kalian pilih di hari Selasa. Karena entah kenapa pendanaan di hari Selasa itu bunga yang ditawarkan lebih besar. Contohnya untuk grade A sendiri itu kalau di hari Selasa bunganya adalah 13,5%. Sementara untuk grade A minus itu bunganya 14%. Sedangkan kalau bukan di hari Selasa, untuk grade A itu bunga yang ditawarkan adalah 11,5%. Dan untuk grade A minus, bunga yang ditawarkan selain di hari Selasa adalah 12%. Jadi untuk kalian yang mau mendanai di Amarta, pilihlah di hari Selasa, karena bunga yang ditawarkan adalah 2% lebih tinggi. Bedanya lumayan kan kalau kita bandingkan dengan pendanaan di hari selain hari Selasa. Oke, segitu saja video kali ini. Semoga video update hasil investasi ini bisa berguna untuk kalian yang tertarik berinvestasi di P2P Lending Amarta. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga klik tombol jempol ke atas serta subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini langsung dari HP Anda. Terima kasih.